Pengertian hadas. Hadas adalah keadaan badan yang dianggap tidak suci hingga seseorang dilarang melakukan ibadah-ibadah tertentu. Hadas dibedakan menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Dua pengertian najis. Najis adalah kotoran yang wajib dihindari dan dibersihkan oleh setiap muslim ketika bersentuhan dengannya. Kewajiban bersuci dari najis dikarenakan najis bisa menjadikan penghalang seseorang untuk sampai kepada Allah dalam beribadah. Najis dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mutawasithah, yang ketiga najis mughalladah. Yang pertama najis. Cara mensucikannya hadas kecil adalah dengan berwudu atau dengan tayamum sebagai ganti wudu jika dalam waktu-waktu tertentu. Sedangkan cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi besar atau yang sering disebut mandi janabah. Yang mukhaffafah adalah najis ringan, yang termasuk dalam kelompok najis ini adalah air kencing anak bayi laki-laki atau bukan anak bayi perempuan yang belum berusia 2 tahun yang hanya makan air susu ibunya. Air kencing anak bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun tetapi sudah makan sesuatu selain air susu ibunya bukan termasuk najis mukhaffafah. Cara mensucikan najis mukhaffafah adalah cukup dengan memercikkan air di bagian yang terkena najis, tidak harus dengan mencuci dan atau mengeceknya hingga bersih. Yang kedua najis mutawasithah. Najis mutawasithah adalah najis sedang yang termasuk golongan najis ini misalnya semua yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang kecuali air mani, minuman keras, darah, nanah dan sebagainya. Tiga najis mughalladah. Najis mughalladah adalah najis berat yang termasuk najis ini adalah air liur anjing dan babi. Adapun cara mensucikannya najis mughalladah adalah dengan mencucinya sebanyak 7 kali atau 7 kali basuhan. Satu di antaranya harus dengan disampuri tanah atau debu. Ketentuan sholat 5 waktu. Yang pertama, pengertian dan dalil sholat 5 waktu. Sholat secara bahasa berarti doa, sedangkan secara istilah adalah suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Adapun dasar hukum diwajibkannya sholat tertulis dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Yang kedua, syarat sholat. Syarat sholat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama syarat sah sholat, yaitu telah memasuki waktu sholat, suci dari hadas besar dan kecil, suci badan, pakaian dan tempat yang digunakan untuk sholat, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Yang kedua, syarat wajib sholat, yaitu Islam, baligh, berakal, dan suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang ketiga, sunnah sholat. Sunnah sholat ialah ucapan dan gerakan-gerakan sholat yang tidak termasuk dalam rukun sholat, tetapi merupakan bagian dari ibadah sholat. Adapun sunnah sholat dibagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah haid. Adapun perkara-perkara yang membatalkan sholat yaitu berbicara dengan sengaja, tertawa ketika sholat, berhadas baik besar maupun kecil, terbuka auratnya, merubah niat, membelakangi kiblat, makan dan minum walaupun itu sedikit, murtad, meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja, bergerak sebanyak 3 kali atau lebih dalam sholat. Yang kelima yaitu rukun sholat. Rukun sholat yaitu bagian pokok dari sholat itu sendiri. Artinya, perbuatan dalam sholat yang dikerjakan jika ditinggalkan sholatnya menjadi tidak sah. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13, yaitu niat, berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk di antara 2 sujud dengan tumakninah, duduk tasyahud awal dan akhir dengan tumakninah, membaca tasyahud, membaca sholawat Nabi Muhammad SAW, membaca salam, dan yang terakhir tertib. Ketentuan waktu sholat fardu. Di dalam Al-Quran, Allah SWT sudah menegaskan bahwa sholat itu ditentukan waktunya, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat An-Nisa ayat 103, Bismillahirrahmanirrahim, Inna sholati kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan.
yang artinya bahwasanya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan waktunya untuk semua orang yang beriman. Ketentuan sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dalam sholat karena lupa adapun melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Sujud sahwi dapat dilakukan dalam keadaan-keadaan tertentu. Kemudian poin E, ketentuan azan dan iqomah. 1. Syarat-syarat bagi muadzin. Muadzin adalah orang yang mau mengandangkan azan, dan mukim adalah orang yang mau mengandangkan iqomah. Syarat-syaratnya yaitu 1. Islam, tamyiz, laki-laki. 2. Syarat-syarat dalam azan dan iqomah. 1. Tertib. Lafaz azan harus dibaca berurutan. 2. Terus menerus. 3. Dibacakan dengan keras di hadapan jamaah. 4. Masuk waktu sholat. 3. Sunnah-sunnah dalam azan dan iqomah. 1. Taswib adalah mengucapkan as-sholatu khairum minan naum saat azan subuh. Tarji, mengulang bacaan syahadatain secara lirih sebelum melantunkan syahadatain secara lantang. Muadzin meletakkan 2 jari telunjuk kedua lubang telinga. Muadzin dilakukan dengan berdiri. Muadzin menghadap kiblat. Muadzin menghadapkan wajah ke kanan saat lafaz hayya 'alas sholat dan menoleh ke kiri saat mengucapkan hayya 'alas sholat. Muadzin diterima persaksiannya, kemudian muadzin bagus suaranya. Poin 4. Sunnah-sunnah setelah azan dan iqomah. 1. Disunahkan bagi pendengar azan dan iqomah mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin dan mukim. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me.